tanpa pertobatan yang jelas. Jadi sekarang keluarga dia memohon supaya macam ada kebaktian penghormatan terakhir begitu. Jadi pasti itu tidak tahu apa yang harus buat. Memang saya tidak tahu keadaan yang sebenar sebab sekarang jadi saya hanya beri pandangan secara alkitabiah, maksudnya seperti dalam ayat ini kita harus hanya menghormati orang yang mati dalam iman, yang secara jelas mempertahankan iman mereka sampai garis akhir. Saya beri contoh lah, kalau orang itu setia sekian lama, kemudian dia ceraikan istri dia hidup dalam perzinaan, tidak pernah bertobat, susah juga kita cakap dia mati dalam iman kan? Ini contoh saja lah. Ataupun dulu dia bertobat, langsung dia, ini cerita benar, saya tidak mau sebut nama kampung. Saya pernah pergi berkhotbah di satu tempat, dan salah satu orang yang datang di depan, dahulu karena pencurahan roh itu luar biasa, itu 90-an punya cerita. Dan seorang itu berlutut menangis. Bila saya sudah balik ke baru ada pemimpin beritahu, pastor, kamu ingat yang kamu doakan seorang yang berlutut sana menangis itu? Dan mereka beritahu saya bahwa dulu memang dia pemimpin, tapi kemudian dia jatuh dalam dosa. Dia mulai mabuk, bukan saja dia mabuk, dia tukang buat tapai di itu. Dia jual lagi tapai. Tapi syukurlah waktu KKR itu dia bertobat. Sesuai dengan firman Tuhan, kejahatan orang itu tidak akan buat dia tersandung pada waktu dia bertobat. Ada peluang bertobat. Luar biasa. Itulah semalam ada soal anggur kan. Jangan minum sikit-sikit, nanti jadi pemabuk. Itu kebaikan dia lah kan. Bukan saya jadi orang Farisi ya. Sebab dalam firman Tuhan, anggur itu kalau sedikit itu bukan dosa. Tapi itu bukan galakan untuk orang pergi minum. Kadang-kadang saya kena tuduh, Pastor Tony aja orang pergi minum, mana? Jangan kamu kasih bayar dulu, kasih tahu. Saya tidak pernah ajar orang pergi minum, tidak pernah. Saya hanya kasih jelaskan soal anggur dalam Alkitab. Dan beratus kali saya ulangi, saya tetap menghormati peraturan SID soal minum. Saya tidak pernah galakan orang minum. Jadi itu cerita yang benar bahwa ada seorang pemimpin, sekian lama dia pemimpin, nanti dia jatuh dalam dosa, dia kembali kaki botol, dia jual arak lagi, tapai lagi, tapi hari itu dia bertobat. Memang saya berdoa supaya itu 20 lebih tahun yang lalu, maksudnya dia pegang kebenaran itu dan Tuhan terima dia sebab dia sudah bertobat. Dan ayat ini memang agak keras. Itulah bangsa Israel mengatakan kepada Ezekiel macam Tuhan tidak adil kan. Macam kita sudah buat benar 50 tahun, tiba-tiba kita jatuh dalam dosa, macam habis sudah kebenaran kita. Ini satu amaran untuk kita perhatikan dengan sebaik-baiknya supaya kita pertahankan hidup kita di dalam Tuhan. Dan ada peluang bertobat bagi orang yang berdosa. Itu juga message yang kita harus selalu beritakan, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita perlu beritakan Injil. Tuhan mengampuni orang yang berdosa. Kadang-kadang kalau gereja itu sudah lama, kita jemput orang datang di gereja pun orang baik-baik saja, Pak. Orang yang berdosa itu macam kita takut mereka masuk gereja, yang terlalu kudus pula pintu gereja kita. Salah itu. Siapapun boleh masuk dalam gereja. Masuk saja supaya mereka dengar Injil dan mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi inilah Ezekiel. Saya mau saya lihat mungkin kamu ada pertanyaan sudah, tapi saya mau baca dulu Yeremia dulu. Mari kita lihat Yeremia 23 dulu. Tidak ada dalam slide, cuma kalau kamu dapat rujuk Alkitab masing-masing dalam handphone, tablet atau Alkitab yang secara hard copy, silakan lihat Yeremia 23
Saya cuma ambil 5 menit lah sebab ada 2 bahagian ini. Ini sudah selesai, sudah bagian kedua. Tapi ada 5 menit saya mau bahas tentang Yeremia 23. Sebenarnya bab ini 3 jam saya boleh menghuraikannya sebab sangat penting soal, kalau tajuk yang kecil mulai ayat 9 menentang nabi-nabi palsu. Saudara mesti memahami, kalau dalam sejarah perjanjian lama jauh lebih ramai atau banyak nabi-nabi palsu berbanding nabi benar. Nabi benar kadang-kadang 1-2 saja. Yeremia dia satu pembantu saja, si Baruk nama dia. Saudara tahu Nabi Yeremia? Dan ada satu bab kalau saudara baca Yeremia, Baruk pun tergoncang sudah imannya. Sampai Tuhan berfirman melalui Yeremia, kasih tahu Baruk, jangan kamu cari kemewahan di dunia. Aku akan memberi keselamatan bagimu di mana engkau pergi. Baruk yang setia kepada Yeremia. Saudara tahu Yeremia kan? Dia berkhotbah, raja itu suruh orang buang diri dalam perigi penjara karena pukul. Kamu mau kawan dengan Nabi? Biasanya orang tidak berani kawan dengan Nabi. Tapi Baruk itu setia. Dia pun rasa terancam sebab dia menulis nubuatan Yeremia ini sebagai contoh lah. Oke? Tapi di sini banyak nabi palsu. Cuma saya mau petik beberapa ayat saja. Ayat yang ke-18 mari kita lihat. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Perkataan musyawarah adalah council. Maksudnya macam Tuhan ada satu badan penasihat atau satu majlis penasihat dia. Satu badan, sebagai contoh satu raja-raja 22 Nabi Mika, bukan Nabi Mika Nabi kecil, tapi nama Nabi Mika yang lain. Bila Yosafat raja memanggil dia bilang, aku melihat ada roh-roh berdiri di hadapan Tuhan kan. Maksudnya roh-roh ini macam penasihat. Itu ahli dewan musyawarah Tuhan. Yeremia 23 ayat 18. Sehingga yang memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang mendengar, yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Okay? Jadi kalau Nabi benar, Nabi yang benar adalah itu panggilan Tuhan yang khusus. Itu anugerah Tuhan. Sebab tidak ada orang katakan, Tuhan saya mau hadir di dewan musyawarahmu. Saudara paham maksud saya? Kita ini manusia biasa. Macam nanti penghujung ceramah ini saya akan petik Efesus 4 ayat 7 itu. Semalam ada pertanyaan, siapakah itu imam? Semua orang percaya itu imam kan? Imam rajani, kita raja-raja, imam-imam. Tapi di kalangan kita Tuhan memanggil secara khusus rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru, pastor-pastor dan penginjil kan? Ada 5 jawatan. Kita tidak boleh katakan, oh saya mau jadi guru, saya mau jadi pastor, mesti ada panggilan Tuhan. Jadi, oke, kembali kepada ayat ini. Kriteria utama seorang nabi yang benar adalah dia sungguh-sungguh mengalami bahwa macam roh dia terangkat, dia hadir di dalam dewan musyawarah Tuhan. Bila Tuhan memutuskan sesuatu untuk bangsanya, umatnya, atau untuk dunia ini, Nabi itu ada bersama Tuhan, mendengar keputusan Tuhan itu. Satu contoh adalah Zakaria bab 3. Zakaria, dia nampak ada penglihatan Nabi Zakaria, ada malaikat yang berbicara kepada dia. Saudara boleh baca Zakaria bab 3 dan bab 4. Memang kalau soal kitab-kitab Nabi, seperti yang saya katakan, kalau pelajar yang mau tamat sudah diploma pun mengaku belum pernah baca, apalagi jemaat biasa kan. Saya harap seminar ini permulaan kita saya rasa kita harus mengatakan terima kasihlah kepada pihak penganjur, kepada pastor yang cadangkan tajuk-tajuk yang cukup mencabar ini, haleluya, supaya kita belajar tentang Yesus selaku Nabi. Oke. Jadi tadi saya petik satu ayat. Kalau saudara baca seluruh bab 23 itu, Yeremia mengecam nabi-nabi palsu.
Macam sekarang pun mereka giat, mereka katakan ini firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Mereka lari, tetapi Tuhan tidak mengutus mereka. Maksudnya mereka pergi satu tempat ke tempat yang lain, kononnya menyampaikan khotbah atau message, tapi Tuhan tidak suruh. Ini nabi palsu, so mereka tidak dengar, tidak hadir di dalam dewan musyawarah Tuhan. Oke. Sekarang saya mau beri contoh. Ini seperti yang saya katakan, ini cuma kesaksian. Saya berdoa supaya saudara menilai dengan baik. Pada awal pandemik, saya rasa masih ada beberapa khotbah saya direkam dalam multimedia SIB Indah Permai. Saudara boleh Google multimedia SIB IT. Mungkin banyak sudah khotbah terdiri, tapi masih lagi ada beberapa. Sebab saya bukan lagi pastor sandakan. Permulaan pandemik, salah satu khotbah saya dah rujuk beberapa pendeta, tapi saya tidak sebut nama. Saya tidak mau mengecam, sebab kadang-kadang ada hamba Tuhan yang berani, wah si anu sesat dulu. Saya takut, jangan kamu salah kritik hamba Tuhan, nanti kamu boleh yang sesat. Tapi saya ada dengar waktu itu bulan Maret dan Paskah itu bulan April, macam sekarang tapi ini 3 tahun yang lalu. Ada beberapa pendeta bernubuat, pandemik ini akan berlalu dalam seminggu 2. Sebelum Paskah, waktu dia berkhotbah itu mungkin sebulan sebelum Paskah. Dia begitu yakin. Ada beberapa nama yang terkenal lagi. Tapi saya berkhotbah sebagai pastor sidang, tiada pangkat, tiada jawatan saya. Tapi saya katakan jangan kamu percaya itu. Dan saya katakan sebab saya sudah banyak berdoa. Saya masuk saja sebagai pastor sidang. Jumat malam itu pelayanan yang pertama. Doa Jumat. Kita ada kebiasaan doa Jumat kan. Saya tidak tahu sidang di sini ada doa Jumat atau hari yang lain. Tapi di KK banyak gereja SIB ada doa Jumat malam kita adakan doa. Kebetulan waktu itu permulaan bulan Januari saya baru dilantik sebagai pastor. Berita tentang virus dari Wuhan itu bahan doa pertama saya untuk melindungi kita dari virus Wuhan, kemudian disebut COVID-19. Saudara paham? Beberapa bulan kemudian saya beritahu kepada jemaah yang saya layani, jangan kamu percaya 1-2 minggu atau bulan ini pandemi akan berakhir. Dan saya bagi tahu mungkin ada 2 kali dalam tahun pertama. Saya katakan seperti zaman Nabi Ilya, pandemi ini akan berlangsung 3 tahun atau 3,5 tahun. Kamu tahu Ilya 3,5 tahun tidak ada hujan. Ya. Oke. Kalau soal pandemik sekarang sudah reda kan? Tetapi masih lagi ada orang kena jangkit COVID, kamu tahu atau tidak? Dan hanya sekarang setahu saya 1 negara saja yang masih lagi ada boundary, entry control. Pemain nomor 1 dunia, Novak Djokovic pun tidak dapat masuk negara itu. Negara apa itu? Amerika Syarikat. Tapi Presiden Amerika Syarikat beberapa bulan yang lalu dia sudah umumkan semua ini SOP akan ditarik balik bulan 5, bulan hadapan. Tapi kebanyakan seluruh dunia sudah tiada SOP kan. Malaysia pun dari bulan 5 tahun lalu lagi. Saudara hitunglah permulaan pandemi. Kenapa disebut COVID-19 adalah Desember 2019. Sampai bulan 5 tahun ini berapa lama saudara? 3,5 tahun. Kalau saya tidak ada bukti, saya tidak berani saksikan. Sebab memang saya dapat bahkan bahwa saya katakan pandemi ini. Oke, saya beri contoh lagi. Waktu lockdown yang pertama, sidang kami beli itu cek suhu, alat yang kamu tidak tahu kamu ada atau tidak.